Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237580012. Jadi, di sini saya akan mengerjakan mengenai lab troubleshoot IP4 dan IPv6 static routing. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan konfigurasi jaringan untuk lab 11.3 troubleshoot IPv4 dan IPv6 static routing ya. Pada lab ini, jadi di sini perangkat D1 dan D2 wajib digunakan karena berfungsi sebagai LAN endpoint pada layar akses, sehingga konektivitas dapat diuji secara end-to-end, bukan hanya antar router di sini ya. Jadi konfigurasi yang ditampilkan merupakan konfigurasi penuh dari nol tanpa menggunakan TCL script maupun file konfigurasi eksternal, dan seluruh konfigurasi dilakukan melalui perangkat ya di sini karena di sini troubleshoot ya. Jadi di sini topologi jaringan yang digunakan terdiri dari PC yang terhubung ke D1, kemudian ke R1, 2, dan 3, lalu menuju D2 dan PC1. Jadi router 1, 2, dan 3 digunakan untuk implementasi static routing IPv4 dan IPv6, sementara D1 dan D2 berperan sebagai switch layer access yang menghubungkan end device ke jaringan. Jadi kita buat terlebih dahulu ya topologinya di sini. Kita pakai router 4321 ya di sini. Lalu kita pakai multi layer switch yang 3650. Di sini tambahkan 2 PC dan 2 PC sebelah kanan. Jadi di sini dia menyambungkan menggunakan kabel copper strike ya ke flash Ethernet melalui 23 dan 24 ya di sini di flash Ethernet 1.0/23 dan 24. Lalu hal yang sama di sini 23 untuk yang PC 3 dan 24 untuk PC 4. Jadi PC 4 di sini, lalu di sini PC 3, PC 1 ya di sini, PC 2, lalu PC 1 di sini. Lalu kita ubah di sini jadi router 1, router 3, dan router 2. Oke, sorry, R2. Oke, di sini kita nyambungin menggunakan kabel copper strike ya ke gigabit Ethernet 1011, lalu ke gigabit Ethernet di sini 01, lalu di sini pakai 00 ke 00, lalu di sini sama 01 ke 00, lalu gigabit Ethernet 01 ke 11, lalu menggunakan kabel serial di sini ke bentar
Berarti di sini sabar, kita hapus terlebih dahulu. Sini tambahin kita potong terlebih dahulu ya. Lalu sini kita tambahkan. Lalu sini kita hubungkan dengan serial. Lalu di sini giga serial 01 baik. Oke, maaf, saya salah menaruhkan perangkat di sini. Kita matikan, kita drop di sini. Lalu kita ke NIM 21 ya untuk serial. Lalu kita menghidupkan di sini. Lalu ke router yang sama. Kita matikan. Lalu kita pakai ini ya. Lalu kita hidupkan. Jika sudah, ke kabel serial dia ke serial 01. Lalu di sini untuk pengamatan IPv4 jaringan LAN di sisi R1 di sini menggunakan network 10.10.1.0 ya di sini. Sedangkan LAN di sisi R3 di sini menggunakan 10.10.3.0 ya. Antar router digunakan network 10.10.12.0 dan 23.0 di sini ya. Yang dimana di sini itu untuk antar R1 dan 2 serta di sini itu R2 dan R3. Untuk IPv6 masing-masing link menggunakan prefix /64 dengan alamat berbasis 2001 DB8 ya, sesuai standar dokumentasi IPv4. Jadi pertama saya akan melakukan konfigurasi pada router 1 ya di sini. Nah, di sini kita sabar, kita buka notepad ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan konfigurasinya ya. Jadi router 1 itu di sini jadi pada router 1 ini berfungsi sebagai gateway untuk LAN pertama ya. Oleh karena itu saya mengaktifkan IPv6 menggunakan cache routing ya di sini. Pertama kita enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R1, lalu kita API domain lookup, lalu IPv6 ini cache routing. Nah, di sini kita enable secret Cisco ya untuk passwordnya. Cisco, lalu username
admin privilege 15 secret 15 secret Discord. Lalu di sini kita masuk ke interface G00 yang ke arah router 2 ya. Coba kita lihat gimana router 2. Lalu di sini kita kasih description R1 ke R2, lalu IP addressnya sini IP addressnya kita paste, lalu IPv6 ya. Nah, lalu kita aktifkan, sudah, lalu kita di sini sudah hidup ya, sudah up. Lalu kita exit kembali, masuk ke interface G001 yang ke arah router 1 ya. Description, lalu di sini di IP address 10.1.1.255.255.5.5.0 IPv6 address 2000. Lalu kita aktifkan ya sini ya, down, lalu kita IP root ya dari 10.3.0 ke 12.12.2 ya. Sini lalu IPv6 ya sekarang ya. Lalu kita align console 0 exact timeout 0, lalu kita login synchronous, kita exit, kita end, lalu kita write nah root. Jadi setelah mengaktifkan IPv6 unicast routing, kemudian mengkonfigurasi alamat IPv4 dan IPv6 pada interface yang terhubung ya di sini R2 dan ke LAN. Selanjutnya saya menambahkan static root yang dimana di sini menuju jaringan 10.3.0 ya di sini. Lalu router 2 serta static root IPv6 private yang ini ya. Setelah konfigurasi selesai, konfigurasi disimpan ke startup configuration. Lalu di sini ke router 2 ya. Kita akan konfigurasi, kita enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R2, terus IP domain lookup, terus IPv6 unicast routing. Selanjutnya itu kita mengkonfigurasi pada router 2 yang berfungsi sebagai router transit ya. Jadi router ini menghubungkan R1 dan 3 sehingga memiliki dua interface aktif dengan alamat IPv4 dan IPv6. Di sini IPv6 unicast routing, kita kasih pasportnya di sini ya. Lalu kita masuk ke interface G0 ya. Kita kasih description R2 ke R1 IP
address 10 12.2 subnet masknya 255 0. Lalu di sini IPv6 ya di sini. Ini kita aktifkan. Pada R2 ini saya melakukan konfigurasi static root IPv4 menuju jaringan LAN router 1 dan LAN router 3 serta static root IPv6 menuju kedua prefix IPv6 tersebut ya di sini. Yang lalu di sini karena interface sudah aktif, kita exit, masuk ke interface G01 ya. Kita kasih description router 2 ke router 3, lalu kita IP address 10.10.23.1, lalu satu persen 255.255.0. Lalu di sini kita tambahkan IPv6 ya. Lalu kita shutdown. Oke. Dengan konfigurasi ini kita tambahin IP root ya di sini. IP root 10.10.0 255.255.0, lalu ke IP 10.2 router 3 10 satu ya, 10.10.1 benar nggak ke arah router 3 12 itu. Sorry, router 1 ya di sini. Lalu kita ke router 3 yang 23 ya, 23 titik, 23.2 ya di sini. 23.2 yaitu 3.0 ya. 3.0. Lalu di sini kita beri IPv6 rute ke arah router 1, lalu ke arah router 3 ya, IPv6. Lalu kita masuk ke modul konfigurasi konsol, kita atur exit timeout 0, terus login sinkronus, kita exit, lalu kita end, kita simpan konfigurasinya ya. Lalu sini kita konfigurasi router 3, lalu kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama selain router 3. Di sini kita IP domain up, terus IPv6 unicast routing. Nah, selanjutnya itu melakukan konfigurasi pada router 3 yang berfungsi sebagai gateway untuk LAN kedua ya. Selain konfigurasi alamat IP, selain konfigurasi alamat IP itu dia
Selain konfigurasi alamat IP pada interface, itu saya menambahkan default IP root v4 dan default root IPv6 yang mengarah ke router 2 ya di sini. Sini kita kasih IP dulu interface G00, yang kita kasih description router 3 ke router 2, IP address 10.10.3.2 lalu 255.255.255.0. Di sini IPv6 ya. Lalu kita aktifkan, kita exit, masuk ke interface G001, kita kasih description elang ke router 3, address 10.10.3.1 25.25.25.0. Di sini kita tambahkan IPv6 ya. Kita aktifkan. Nah, di sini IP root jadi default root ini memastikan bahwa seluruh traffic menuju jaringan di luar LAN 3 dapat diteruskan melalui R2 ya. Aduh. 10.10.23.1. Lalu di sini IPv6-nya kita tambahkan IP root-nya. Lalu kita masuk ke line console, terus kita exit timeout, kita login synchronous, kita exit, kita end, lalu kita R. Setelah konfigurasi router selesai, selanjutnya kita akan melanjutkan ke switch D1 ya. Di sini ya, kita ganti mana ya, D1 D2, lalu suara lagi hidup di sini juga. Oke, kita tunggu ya. Kita enable konfigurasi terminal, kita kasih hostname D1, lalu di sini itu pada switch ini saya membuat VLAN 10 ya. Nah, yang interface VLAN ini kita konfigurasi basic terlebih dahulu. IP domain lookup, lalu VLAN 10, name, data, lalu masuk ke enter data, kita exit, masuk ke interface G01011, kita masuk ke switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 10. Jadi kemudian itu setelah kita membuat VLAN 10, kita mengatur portnya akses yang terhubung ke end device. Selanjutnya di sini
mengonfigurasi VLAN 10 ya dengan alamat IP 1.2 di sini. Kita masuk ke interface VLAN 10, lalu kita beri IP address 10.10.1.2.255.0. Nah, di sini benar ya, kita aktifkan shutdown, lalu kita IP default gitu ya, gateway 10. Lalu kita line console 0, terus kita accept timeout 0, lalu kita login synchronous exit, kita end, kita wait ya. Jadi setelah ke D1 itu ke D2. Nah, konfigurasinya itu sama seperti D1 ya, dia agak jauh, beda jauh, sama lah istilahnya, nggak beda jauh. Lalu kita snap D2, lalu jadi VLAN 10 dibuat sebagai VLAN data, port akses diaktifkan, dan VLAN 10 diberikan alamat IP 3.2 di sini dengan default gateway mengarah ke router 3 di D2 ini ya. Lalu IP domain lookup VLAN 10 dan data masuk ke interface, kita exit masuk ke interface G1011, kita support mode akses, support akses VLAN 10, kita kasih akses, lalu VLAN 10 kita shutdown, kita exit masuk ke interface VLAN 10, kita beri IP address 10.2.255.0, lalu kita shutdown, terus kita IP default gateway terus 10.10.3.1, kita line console 0, terus kita accept timeout 0, lalu login synchronous, kita exit, kita end, kita nah, jadi di sini seluruh konfigurasi selesai. Saya melakukan verifikasi konektivitas jaringan. Pengujian dilakukan dengan melakukan IPv4 ping IPv4 dan IPv6 dari sisi jaringan pertama menuju jaringan kedua. Hasil melakukan ping di sini. Coba desktop. Request IP address ya di sini. Pipa ya. Right. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf
Di sini PC-nya tidak DHCP ya, dikasih IP manual yaitu IPv4.10.10 ya, 10.1.10 ya, untuk IPv4, lalu subnet 99.255.255.255.0, lalu gateway-nya itu 2.1 di sini, 1.1, lalu IPv6-nya di sini IPv6 slash 4, lalu di sini link lokal di sini default gateway-nya 101 ya sini. Oke, coba PC2 nya juga kita tambahin ya di sini. Di sini itu IPv4-nya 10.20. PC2 itu coba sini kita lakukan PC dulu di PC1 pin ke 10.10 di RTO. Oke, jadi di sini itu saya terdapat ada kesalahan ya. Jadi pada D1 dan D2 itu menambahkan Intel Flash Range 23 dan 24. Itu sweet spot untuk mengakses VLAN-nya ke arah PC ya. Jadi tadi kita lupa mengkonfigurasi ini, dan di D2 juga melakukan hal yang sama ya. Lalu ketika kita melakukan ping ke D2 itu ya 3.2, di sini itu dia berhasil ya. Nah, di sini dia sudah berhasil ngeping dari PC1 sini ke D2 yang ada di sini. Lalu kita ngeping ke default gitu, ini dia berhasil juga ya, 10 di 1.2 di sini ke arah router 1 maupun ke router 2 interface. Coba kita lakukan ping ke 3.2 menggunakan IPv6. Nah, dia RTO di sini 03 itu router 3 ya di sini. Dia masih RTO.
Oke, di sini RTO ya. Nah, kita ketika mengantar perangkat dari D1, PC1 ke D2 itu berhasil ya. Bulan 10 itu berhasil. Jadi ketika kita show IP interface brief itu dia statusnya up ya. Berarti tandanya itu hidup ya, kalau belum ini mati ya. Selanjutnya PC3 ya. Coba kita ngepin ke VLAN 10 yang di sebelah sini. PC3 itu PC2 ya, PC3 jadi web server ya, masalah di sini. Oke, ya FTP server, web server ya, salah di sini. Di PC ya, di sini web server dan FTP server. Ketika kita coba web server, kita kasih IP address dulu. Di sini web server 55 tipe 0 yaitu 3.1 di sini default gateway-nya. Lalu di sini IPv6-nya. Lalu /6 gateway-nya. Sorry, 3.1 ini default gateway-nya. Nah, di sini ketika kita lakukan pin 10.2 itu dia RTO masih. Nah, di sini dia berhasil ya, ngepin ke arah D1 ya. 10 2 ya, berhasil. Coba kita dari FTP ya, kita stop, kita tambahkan IPv4 di sini. PC1 PC2 kita close terlebih dahulu. Lalu subnet mask-nya di sini 255.5.0 default gateway-nya 3.1 ya. Lalu di sini default gateway-nya 3.1. Lalu oke, salah di sini 4. Nah, kita tambahkan default gateway ya. Nah, kita ini salah. Oke, jika sudah, kita pin ke D1. Oke, bisa ya. Mungkin sekian dari saya troubleshooting pada lab kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan di sini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.